Di firman Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri membacakan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami, anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kita berada di dalam seri khotbah tentang pernikahan, singleness, dan seks dan Injil. Nah, hari ini kita sampai ke bagian ayat yang tadi kita baca membahas tentang singleness dan pernikahan dan Injil. Bagi Anda yang punya anak dan ingin ikut dalam Sunday School, silakan naik ke atas. Guru-guru sekolah minggu kami sudah siap untuk menyambut dan melayani mereka. Saudara, ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya begini, "Nak, saya mau kamu menikah dengan seorang perempuan yang papa sudah pikirkan baik-baik." Terus anaknya bilang, "Nggak mau, Pak. Kamu tahu siapa perempuan ini? Dia adalah anaknya Bill Gates." "Oh ya?" gitu. Anaknya langsung mau, saudara. Kapan lagi bisa sama anaknya Bill Gates? Lalu papanya telepon Bill Gates. "Bill Gates, saya mau anakmu menikahi anak laki-laki saya." Bill Gates bilang, "No way, gak mau. Lu pikir lu siapa?" Lalu bapak ini bilang, "Anak saya adalah CEO dari World Bank." Bill Gates kaget. "Oh ya, nanti saya bisa pinjam duit gampang ya?" "Oke, saya mau." Yang ketiga yang dilakukan oleh ayah ini adalah dia telepon presidennya World Bank. "Tolong anak saya jadikan CEO di World Bank." Presidennya kaget. "Lu pikir lu siapa?" "Anak saya adalah menantunya Bill Gates." Langsung dijadikan CEO. Nah, saudara, itu adalah tips bagaimana Anda mendapatkan menantu yang Anda inginkan gitu ya. Kalau Anda ingin tips-tips yang lain silakan hubungi saya. Saudara, itu yang seringkali terjadi, meskipun itu hanya joke, di dalam budaya kita, budaya Asia, budaya Indonesia, bahwa kita merasa bahwa pernikahan itu bukan hanya masalah pilihan pribadi, tetapi tugas sosial, tugas yang harus dipenuhi demi keluarga untuk meneruskan marga Sung Tang Yang dan seterusnya. Atau untuk supaya
bisnis itu langgeng sampai beberapa keturunan. Sehingga kalau tidak menikah, ini slide-nya kecepatan nanti dulu ya. Kalau tidak menikah, itu berarti ada sebuah kegagalan. Ada sesuatu yang salah dengan dia karena dia masih single sebagai eligible bachelor gitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau dia tidak menikah atau kalau menikah tidak punya anak, saudara, ada rasa malu. Itu terjadi di budaya Yahudi, terjadi di budaya Roma. Kalau Anda ingat cerita Hana di dalam perjanjian lama, dia merasa tidak punya anak itu seperti sebuah kutukan. Dan itu terjadi sampai hari ini, saudara, di dalam budaya kita. Ada social disgrace yang harus ditanggung oleh seorang perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak. Ditanya, loh kok masih single? Pasti ada sesuatu yang salah dengan kamu. Sehingga ada semacam persepsi bahwa orang yang single itu second class. Orang yang menikah itu baru yang benar, yang seharusnya. Saudara, di bagian ini saya ingin memulai dengan satu kalimat, saudara, bahwa dalam slide berikutnya, pernikahan dan memiliki anak adalah berkat Allah. Amin. Amin, saudara. Ini enggak yakin gitu ya. Amin. Pernikahan dan punya anak adalah berkat Allah. Tetapi itu bukan tanda yang definitif tentang harga dirimu. Bukan dasar dari identitasmu. Saudara tidak menikah, saudara tidak punya anak, Anda sudah full sebagai seseorang. Itu yang Paulus ajarkan dalam bagian ini. Itu sebab dia mengatakan sekarang ini mulai subtopik yang baru di dalam chapter tentang pernikahan, singleness yang sangat panjang, 1 Korintus 7. Dia memulai subtopik yang baru sekarang untuk para gadis. Untuk betrothed, orang-orang yang sudah tunangan belum menikah, itu artinya kebanyakan untuk para perempuan. Tapi nanti di ayat 32 dia juga bilang untuk para pria yang belum punya istri. Berarti saudara dia sekarang sedang ngomong kepada para single. Nah sampai di sini Anda langsung berpikir, waduh saya salah datang ibadah ini karena saya sudah married. Ini khotbahnya nggak relevan. Saudara, saya kasih tahu 2 alasan kenapa Anda perlu tetap dengar dan tidak pulang. Yang pertama, jangan lupa saudara, ini adalah surat yang dibacakan untuk seluruh jemaat di kota Korintus. Itu sebabnya semua jemaat yang menikah dan belum menikah semuanya dengar apa yang Paulus katakan. Karena ini juga firman Tuhan, itu sebab Anda juga perlu dengar. Sehingga Anda mendapatkan the whole counsel of God. Seluruh kehendak Allah itu Anda pahami di dalam firman Allah. Yang kedua, kalau Anda merasa saya sudah menikah, ini tidak relevan bagi saya. Saudara jangan lupa, dulu Anda single, sekarang Anda sudah menikah, tapi nanti Anda akan jadi single lagi. Kalau bukan di dunia ini karena pasangan Anda sudah mendahului Anda kembali kepada Bapa di surga, atau Anda akan single di surga karena pernikahan tidak ada lagi. Nanti kita akan lihat itu. Jadi segala sesuatu yang Alkitab ajarkan tentang singleness itu relevan bagi setiap kita, Anda dan saya. Jadi jangan pulang, ya. Karena nanti tinggal separuh yang tersisa. Saudara, apa yang Paulus katakan di sini adalah sebuah sikap, sebuah perspektif yang sangat revolusioner. Karena Paulus sedang mengatakan pada intinya pernikahan itu baik karena itu berkat Allah. Tetapi singleness itu jauh lebih baik. Itu kira-kira judul tema Rasul Paulus di dalam bagian ini. Pernikahan itu satu hal yang diberkati oleh Tuhan, satu kondisi yang kau harus miliki, tetapi kalau engkau single itu jauh lebih baik. Dia mengulangi ini 4 kali saudara di ayat 26, 32, 38 dan 40. Jadi ini tentu sesuatu yang berlawanan dengan budaya pada waktu itu sebab dia mengulangi berkali-kali. Nah, komentator saudara waktu membahas hal ini banyak kesulitan karena ayat-ayat ini tidak langsung jelas artinya. Ada yang mengatakan Paulus punya 5 alasan kenapa singleness lebih baik. Ada yang mengatakan 3 alasan. Tapi saudara ada komentator yang mengatakan sebetulnya hanya 2 sih. Dan saya setuju lebih condong melihat memang cuma ada 2. Nah, kita akan lihat saudara. Ya, dengan 3 poin. Jadi 2 alasan
plus 1 sebetulnya ya yang nanti akan kita lihat. Jadi future reality, focus in ministry, and freedom in the gospel. 3F itu ya. Mari kita lihat yang pertama. Apa alasan Paulus mengatakan bahwa saya tidak anti pernikahan, meskipun dia sekarang seorang single. Tetapi saya mengatakan bahwa singleness lebih baik, itu yang dia katakan. Alasannya yang pertama saudara, karena realita masa depan. Itu alasan yang pertama, future reality. Mari kita lihat ayatnya di ayat yang ke-26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat, present distress. Waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Nah saudara, ini komentator debat terus gitu ya. Apa artinya waktu darurat? Apa sih yang darurat? Darurat itu kita bayangkan kebakaran gitu ya. Kita harus keluar dari gedung gitu. Yang dimaksud Paulus ini apa? Ada yang mengatakan, oh ini kelaparan yang terjadi. Oh ini penganiayaan yang dilakukan Nero pada orang-orang Kristen di abad itu. Termasuk di Korintus, saudara. Jadi Paulus kalau mengikuti alur berpikir itu sedang mengatakan begini. Kalau kamu disiksa, dianiaya karena imanmu, kamu mungkin bisa menanggungnya. Gak apa-apa. Ya, darah kaum martir yang menyirami jalan salib. Lalu kita nyanyi sambil dibakar di api gitu ya. Tapi kalau Anda punya istri, punya suami, punya anak, terus Anda diancam kalau tidak menyangkal Yesus, kita akan bakar anakmu hidup-hidup satu demi satu di depan mata kepalamu sendiri. Sesuatu kita langsung jadi takut, lalu pindah aliran. At least denominasi gitu ya, pindah agama. Nah itu sebabnya komentator di bagian ini mengatakan, oh kalau gitu jangan. Paulus mengatakan lagi darurat nih, banyak penganiayaan, mendingan jangan menikah, nanti kamu malah akan meninggalkan Tuhanmu. Karena ada orang-orang yang kau kasihi, they become a liability to you. Tapi saudara, ada banyak komentator lain mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa orang-orang Korintus, orang Kristen di Korintus itu dianiaya dengan begitu rupa. Jadi kemungkinan besar cara kita untuk melihat ayat ini, apa artinya keadaan darurat, paling baik dimengerti dari ayat-ayat setelahnya. Nah ini konsep Alkitab menerjemahkan Alkitab. Firman Tuhan menginterpretasi firman Tuhan. Jadi ayat 26 kita harus pahami dari ayat 29 saudara. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Jadi darurat dan singkat itu saling menjelaskan satu dengan yang lain. The appointed time has grown very short. Dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah sekarang saya kasih tahu ya, ini agak PA sedikit ya. Jadi saudara, kalau Anda melihat bahwa waktu darurat itu cuma penganiayaan yang terjadi di abad yang pertama, sekarang sudah nggak ada, apalagi di Australia seperti ini. Itu berarti apa yang Paulus akan katakan tidak lagi relevan bagi kita. Saya sudah tidak lagi hidup di abad yang pertama di Korintus. Tetapi kalau kita melihat bahwa ternyata yang maksud Paulus adalah waktu yang pendek antara kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua. Itu loh waktu yang tersisa yang pendek yang Paulus maksudkan. Nah kalau gitu semua yang dia katakan masih relevan dengan Anda dan saya. Yang hidup di antara overlap of two ages. Saudara, Advent yang pertama dan Advent yang kedua. Saudara, kata yang dipakai di sana adalah waktu itu kairos, bukan kronos, kronologis, tetapi kairos, saudara. Sebuah momen yang Allah berikan secara khusus untuk maksud tertentu. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi waktunya bisa pendek, bisa panjang, tergantung kehendak Tuhan bagi Anda dan saya yang sangat sama sekali berbeda-beda. Paulus bukan mengatakan waktu ini singkat dan tidak berarti lagi, bukan. Tetapi maksudnya adalah bahwa waktu hari ini kita masih bernafas sampai Yesus datang menjemput kita. Saudara, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, panjang atau pendek. Itu sebab strategi yang kita harus lakukan dalam hidup ini adalah strategi hidup seolah-olah. Anda pernah dengar kalimat ini? Strategi hidup seolah-olah. Anda cari di buku manajemen manapun ya, nggak ada saudara. Ya. Anda cek nama-nama penulis besar tentang personal effectiveness management, nggak ada.
yang ada dari Rasul Paulus. Ya, jadi kalau Anda tanya, apakah Rasul Paulus pernah menulis tentang buku personal effectiveness? Ya di sini. Ini namanya strategi hidup seolah-olah. Ya, coba Anda baca ayat-ayat tersebut ya. Slide berikutnya. Jadi dikatakan di sana, mundur sebentar ya. Saya bacakan aja ayatnya. Jadi dia bilang, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah saudara, ini bukan satu nasihat yang berarti, kalau gitu kita ke Las Vegas saja para bapak-bapak. Ya. Karena Paulus bilang, kita sudah menikah, tapi seolah-olah nggak menikah, yuk kita ke Vegas. Dan melakukan kegilaan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya di sana. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang menangis, seolah-olah nggak nangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah nggak bergembira. Orang-orang yang sudah beli segala sesuatu seolah-olah mereka nggak beli. Kalau Anda punya mobil, punya Xbox, punya segala sesuatu, seolah-olah Anda nggak punya itu semua. Saudara, maksudnya apa sih? Maksudnya apa dari semua ini? Ini yang sekarang kita akan coba pikirkan. Saudara, maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa kalau Anda itu menikah, Anda akan sangat fokus kepada suami, istri, keluarga Anda, anak-anak Anda, dan Anda pasti perhatiannya terbagi-bagi dan tidak lagi seefektif melayani Kristus. Nggak bisa penuh, saudara. Dan Anda akan kemudian memfokuskan diri kepada istri atau suami Anda, bahkan kemungkinan mengidolakan mereka menjadi berhala dalam hidup Anda. Dan Anda akan kecewa dan kecewa lagi karena pada waktu Anda mengidolakan pasangan Anda menjadikan dia Mesias dalam hidup Anda. Lalu di bagian berikutnya Paulus menjelaskan lagi. Jadi Anda lihat bagaimana ayat ini menjelaskan ayat 26 tadi, saudara, bahwa dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. The form of this world is passing away. Apa artinya? Artinya adalah pernikahan itu sementara di dunia ini. Jadi baik orang yang menikah maupun orang yang single harus menyadari bahwa situasi mereka tidak langgeng, tidak kekal. Karena baik menikah atau baik single itu adalah karunia yang sementara yang dia berikan untuk Anda supaya Anda memenuhi maksud Allah dalam hidup Anda. Saudara, di dalam Injil Markus Yesus pernah ditanya, dijebak. Kalau ada seorang perempuan yang punya 7 suami, nanti di sorga suaminya yang mana? Saudara, dijebak seperti itu, Yesus berkata, well, kamu salah di dalam premismu, maka konklusimu salah. Kira-kira begitu kalau Yesus hari ini ada di dalam kelas filsafat gitu ya. Karena premisnya salah, konklusinya salah. Kenapa premisnya salah? Karena di surga nggak ada pernikahan. There is no marriage in heaven. Yesus bilang begini, saudara, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oh, tentu Anda masih kenal suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, tapi relasinya sudah tidak lagi suami dan istri. Karena setiap kita adalah keluarga, bagian dari keluarga Allah. Nah, analoginya seperti ini, slide berikutnya ya. Postcard. Saudara, kalau Anda lihat postcard, ini postcard apa? Ada yang bisa nebak ini negara mana? Ini Bali, saudara ya. Di Bali. Nah, kalau Anda sudah lama tidak liburan gitu ya, kepengen healing gitu ya, kabur aja dulu dari sini maksudnya, bukan sebaliknya. Nah, lalu Anda lihat postcard, aduh bagusnya ya, saya kepengen ke sini, saya belum pernah ke sana gitu ya. Anda lihat postcard. Nah, begitu Anda sampai di Bali, di pantai, duduk sambil menikmati kelapa muda, Anda masih pegang postcard, aduh bagusnya, kan enggak. Postcardnya sudah Anda buang karena Anda sudah menikmati realita yang sebenarnya. Saudara, pernikahan juga begitu. Pernikahan itu hanyalah icip-icip dari apa yang Anda akan alami secara real di surga. Itu sebab John Piper dalam bukunya Momentary Marriage dia bilang seperti ini. Slide berikutnya.
Janji Allah itu memberikan kepada Anda pernikahan, memberikan kepada Anda itu anak itu, kalau dia berkehendak, itu hanyalah satu foretaste dari apa yang Anda akan alami. Dikatakan di sana, saudara, saya terjemahkan bebas, pernikahan adalah institusi sementara yang nantinya akan memimpin Anda kepada relasi yang tidak pernah selesai, yaitu Kristus dan gerejanya. Setelah itu pernikahan selesai. Tidak lagi necessary, tidak lagi penting. Sama seperti kita tidak perlu foto seorang kalau Anda sudah ketemu orangnya. Kalau Anda kangen sama pacar Anda karena LDR, long distance relationship, dilihatin fotonya ya, sambil nangis-nangis gitu ya. Begitu ketemu orangnya masih tunggu dulu, saya mau lihat fotomu dulu ya. Aduh, kan nggak mungkin saudara. Loh aku sudah di sini loh. Ya nggak apa-apa, saya mau lihat fotomu aja, lebih cakepan di foto daripada orang sebenarnya. Kan nggak mungkin saudara. Nah itu yang terjadi. Jadi Paulus sedang mengatakan, poin saya yang pertama bahwa kenapa singleness itu lebih baik? Karena engkau harus melihat bahwa ini sementara. Waktu ini begitu singkat, nanti Yesus datang tidak ada lagi pernikahan. Itu yang dia katakan yang pertama. Ya, future reality. Yang kedua, saudara, focus of ministry. Focus of ministry. Slide berikutnya. Ayatnya ada di ayat 32 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Lalu ayat bawahnya itu ya, perempuan yang tidak bersuami, anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Sementara yang berkeluarga, punya istri, punya anak, perhatiannya itu terbagi-bagi. Jadi ini masalah fokus, hidupnya tidak lagi fokus. Apakah salah kalau kita memperhatikan istri, suami, dan anak? Enggak salah, itu adalah tugasmu. Itu adalah pelayananmu. Kita seringkali diingatkan itu ya. Pelayananmu yang pertama adalah pasanganmu dan keluargamu. Oh itu benar. Tidak salah saudara. Tetapi itu membuat hidup kita memang terfragmentasi. Kita tidak bisa fokus kepada pekerjaan Tuhan. Yang tadinya kita bisa fokus karena masih single, sekarang terbagi. Ini realita. Dan saya bersyukur saudara, firman Tuhan sangat realistis. Tidak menyuruh kita peduli amat manusia, yang penting Tuhan. Saudara, kalau ada orang bilang begitu, dia belum pernah baca 1 Korintus 7. Bahwa ternyata memang keluarga kita itu harus kita kasihi, prioritaskan. Tapi Paulus dengan sangat realistis berkata, kalau itu yang terjadi, tentu kamu tidak bisa fokus lagi ke dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, pertanyaan yang penting, saya tahu beberapa dari Anda akan menikah, mau ikut premarital class sebentar lagi, tolong perhatikan slide yang berikut. Ini pertanyaan yang penting sebelum Anda menikah. Kalau yang sudah menikah, maaf sudah telat ya. Bila saya menikah, apakah saya tetap dapat efektif bagi Tuhan sama seperti ketika saya masih single? Anda yang belum menikah, tolong jawab ini. Kalau Anda bilang, waduh saya nggak bisa jawab dengan akurasi. Mungkin 67,85% kayaknya iya. Tapi ya kita lihat sajalah nanti. Lalu begitu jalan 2 tahun, apalagi ada anak yang datang yang Tuhan berikan. Saudara Anda mulai, waduh saya susah sekarang pelayanan. Saya susah sekarang ini. Jaga anak aja ya, mesti masak, mesti antar ke sekolah, mesti bla 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 dan seterusnya. Akhirnya saudara Anda perlahan-lahan mundur teratur. Saudara, tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh bergumul dan berdoa apakah mereka bisa dapat efektif terus bagi Tuhan. Mungkin dalam bentuk pelayanan yang berbeda, tapi hatinya itu terus on fire for God. Jarang sekali orang Kristen yang berpikir begitu. Kenapa? Karena yang mengontrol mereka adalah ekspektasi sosial. Harus menikah, harus punya anak, harus jaga marga keturunan itu terus diteruskan dengan anak-anakmu dan seterusnya. Nah, saya ingin memberikan
dua contoh. Ada banyak sebetulnya, tapi karena waktu dua contoh. Yang positif dan yang negatif. Karena saya ingin membuat khotbah ini serealistis mungkin. Karena Paulus sedang realistis sekarang sama jemaat Korintus. Nah, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Yang pertama, saudara, ada seorang yang bernama John Stott. Tidak pernah menikah. Anda mungkin pernah baca? Siapa yang pernah baca bukunya di sini? Baik, kira-kira ada 200 orang yang sudah baca ya. Saudara, orang ini luar biasa. Saya masih ingat sekali waktu saya tidak lama setelah bertobat, mentor saya kasih tahu, everything by John Stott, read it, gitu ya. Segala sesuatu yang ditulis oleh Bapak ini, baca, konsumsilah. Maka saudara, waktu itu saya masih ingat uang jajan itu saya belikan Basic Christianity, isu-isu global yang menghadapi kekristenan. Itu buku-bukunya yang sangat terkenal, The Cross of Christ, The Incomparable Christ. Dia menulis, Anda tahu berapa? 50 buku. Dia menulis lebih banyak komentari daripada orang lain, saudara. Dia menulis komentari kitab Roma, bayangkan Roma, dan Galatia, itu dua kitab yang paling sulit di dalam perjanjian baru, karena doktrinal. Dia menulis khotbah di bukit, dia menulis Efesus, saudara. Jadi dia menulis banyak sekali komentari. Dia meninggal tahun 2011 kemarin di usia yang ke-90. Dan Time Magazine tahun 2005 menempatkan dia sebagai satu dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Saya punya rekan yang dapat beasiswa sekolah di luar negeri karena lembaga yang dimulai oleh John Stott, Langham Partnership Trust itu. Dia tidak pernah menikah, saudara. Dan hidupnya karena fokus seperti itu, buahnya luar biasa bagi kemajuan kerajaan Allah. Dia menulis begini dalam slide berikutnya. The gift of singleness, ya, karunia melajang, hidup melajang, bukan hanya empowerment untuk menguatkan kita, tapi sebuah vokasi. Meskipun untuk kita yakin Tuhan itu setia akan mendukung, memampukan mereka yang Dia panggil. Jadi bukan karena dia hebat, Tuhan tidak memanggil orang hebat, tapi Tuhan memampukan orang yang penuh dengan kelemahan. Itu yang dia sebetulnya sedang katakan. Jadi saudara, kita punya model, contoh, orang yang dipakai Tuhan secara single dan membuat impact yang luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Saudara tahu berapa banyak orang Kristen, termasuk di Indonesia, seperti saya yang di awal-awal menjadi orang Kristen itu dididik dengan benar melalui karya-karya John Stott. That's amazing. Jadi kalau Anda belum pernah baca satupun dari bukunya, Everything by John Stott, read it. Ya, Everything by Tim Keller, read it. Everything by John Piper, read it. Gitu ya. Ada banyak orang-orang yang Tuhan pakai, ada yang menikah dan dia tidak menikah. Nah sekarang contoh negatif, saudara. Karena saya harus fair dalam hal ini. Dalam slide berikutnya, seorang yang bernama William Carey, seorang misionari yang Tuhan utus ke India. Orang ini luar biasa. Dia pernah menulis kalimat yang waktu saya baca pertama kali itu menyentak saya. Dia bilang begini, saya tidak takut gagal, saya cuma takut sukses dalam hal-hal yang salah. Bagus banget kan. Saya pikir, waduh Tuhan ini dahsyat sekali kalimatnya. Sulit loh ya, nulis satu kalimat yang langsung cespleng gitu ya, kayak menampar Anda itu. Susah banget itu, mikirnya bisa berjam-jam. Saya tidak takut gagal, saya takut sukses dalam hal-hal yang salah. Ayo jadikan itu moto hidupmu ya, kalau belum pernah tahu kalimat ini. Nah saudara, dia ini seorang yang menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa lokal orang-orang di India. Ke dalam bahasa Bengali, Punjabi, Hindi, Sanskrit, dan begitu banyak bahasa lain. Itu sebab dia disebut sebagai bapaknya misi modern, saudara. Tapi, ada tapinya. Yang tidak pernah sering dimunculkan adalah istrinya. Nah, James Beck dalam slide berikutnya menulis sebuah biografi tentang istrinya namanya Dorothy
Carey. The Tragic and Untold Story of Mrs. William Carey. Waktu baca buku ini baru kita kaget, saudara, ternyata dia itu punya istri, punya 4 anak. Waktu dia mau ke India, istrinya sedang mengandung anak yang kelima, saudara, dan dia berkata, saya nggak mungkin bisa ikut ke India. Tapi karena ada desakan dari rekannya si William Carey, akhirnya istrinya ikut ke sana. Kondisinya begitu buruk di sana, saudara, ada isolasi budaya, lalu dia kehilangan anak. Meninggal karena penyakit, saudara, dan itu sebabnya kesehatan mental dari Dorothy, istrinya ini sangat-sangat menurun drastis. Sementara William Carey berfokus banget untuk terjemahkan Alkitab Inggris ke bahasa lokal di India. Dan akhirnya, saudara, istrinya ini menjadi gila karena mental health itu. William Carey tidak sampai hati untuk menaruhnya di asylum, dia ditaruh di rumah, tetapi di kamar berteriak-teriak sementara suaminya sedang bukan santai ya, tapi serius menulis Alkitab, menyalinnya ke bahasa lokal. Dan istrinya tetap dalam kondisi itu sampai kematiannya tahun 1807 setelah 12 tahun menderita mental health itu. Ada seorang yang menulis begini tentang apa yang terjadi. For Dorothy's sake, I would have been glad had Carey returned to England. Demi Dorothy, aku lebih prefer William itu balik ke Inggris. Tapi dia lalu melanjutkan kalimat kedua. For India's sake, I'm grateful that he did not. Tapi demi India, kota, negara yang penduduknya begitu banyak, dia bilang, saya bersyukur dia tidak balik ke India. Saudara, ini sebuah realita yang sangat-sangat real terjadi dalam sejarah. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Ini sebuah peringatan dari sejarah, saudara, bahwa ada harga yang harus dibayar, ada penderitaan yang harus kita tanggung untuk ambil bagian di dalam God's Gospel Ministry, di dalam pelayanan Injil, di dalam pelayanan misi, saudara. Ada penderitaan yang dialami oleh Dorothy tapi juga oleh William Carey, dan Anda mungkin langsung punya judgement tertentu, mestinya dia begini, mestinya dia begitu, dan seterusnya. Tetapi yang kita bisa pelajari dari sini adalah mungkin seharusnya William Carey tidak menikah. Mungkin seharusnya dia pulang ke Inggris dan make sure istrinya itu sembuh baru balik. Atau banyak sekali permutasi, solusi yang kita bisa lakukan, pikirkan, dan seterusnya. Tapi realita yang terjadi adalah ada orang seperti John Stott yang tidak menikah dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada orang seperti William Carey yang Tuhan juga pakai dengan luar biasa, tetapi ada harga yang begitu mahal yang harus diderita oleh orang-orang yang paling dekat dengan dia. Jadi pertanyaan menikah atau tidak menikah, itu kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah saya bisa tetap efektif? Karena saudara, Paulus nanti mengatakan bahwa engkau harus betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Karena kalau orang menikah, melayani itu jauh lebih baik karena nanti lebih stabil, saudara. Ada pasangan yang mensupport pelayananmu, ada pasangan yang memahami engkau dan seterusnya. Anda perlu itu. Demikian juga kalau orang itu memikirkan, saya mau punya anak atau enggak kalau Tuhan beri. Kalau Tuhan beri anak, mau berapa? 1 kah? Atau 4 kah? Ya di Australia itu jadi pertanyaan yang mudah dijawab. 4 mah luar biasa hebat gitu ya. Tapi seorang penulis mengatakan voluntary childlessness for the sake of the kingdom. Jadi dengan sengaja tidak mau punya anak demi kerajaan Allah, itu adalah sebuah opsi yang sangat amat jarang dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tuntutan sosial. Setelah married punya anak. Setelah 2 tahun tidak punya anak, setelah menikah pasti ditanya kanan kiri muka belakang. Kapan punya anak? Lu nunggu apa lagi? Dan seterusnya, dan seterusnya.
Padahal saudara, begitu kita punya anak, seperti yang Anda ketahui, hai para laki-laki dan perempuan yang punya anak, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan tidak lagi fokus memang. Ya. Bagaimana dengan area keuangan? Oh, kita akan mikirin uangku buat anakku, buat sekolahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada keluarga yang kasih nama anaknya, 3 anaknya saudara. Yang pertama namanya Ferrari, yang kedua Luxury, nama tengahnya Holiday, yang ketiga Beach House. Temennya bilang, lu gila ya kasih nama anak Ferrari, Luxury dan Beach House. Iya, karena setiap anakku itu sebetulnya kalau nggak punya dia, aku bisa beli Ferrari, aku bisa Luxury Holiday, aku bisa punya Beach House. Tapi karena ada 3 anak, semua itu tidak ada dalam hidupku, maka ya sudah kasih nama anak. Mumpung kapan lagi bisa milih nama anak kalau bukan anak sendiri. Anak orang lain kan nggak bisa. Jadi saudara, kita harus berpikir betul apakah Anda akan bisa tetap efektif melayani Tuhan. Tadi di ibadah 1, pastor kita yang baru, Jevon, saya mencatat satu hal yang dia katakan yang sangat baik. Kita harus ingat bahwa you are first a Christian, then you are a married person. Anda bukan a married person first, and then you are a Christian. Bukan. Status Anda adalah orang berdosa yang sudah menerima kasih karunia Allah, dan hidupmu itu dimiliki oleh Allah karena engkau telah ditebus dan hargamu telah lunas dibayar, 1 Korintus 6. Itu sebabnya Anda adalah pertama kali orang Kristen, baru Anda orang yang menikah. Itu sebabnya kalaupun Anda sudah menikah, Anda tetap harus melayani Tuhan. Kalau dengan menikah Anda menjadi mundur, lebih baik Anda tidak menikah. Kenapa? Karena menikah hanya 50 tahun, golden anniversary, ya kan? Kalau Anda diberikan Tuhan waktu begitu panjang. Tapi melayani Tuhan itu bukan hanya 50 tahun, tetapi 50 miliar tahun dalam kekekalan. Jadi jangan biarkan yang 50 tahun merusak yang 50 miliar tahun. Itu yang Paulus sedang katakan sebetulnya. Nah, poin yang ketiga saudara, dalam waktu yang tersisa, F yang ketiga, kita harus melihat tadi yang pertama adalah future reality, focus in ministry, dan yang ketiga, kita bersyukur kita memiliki freedom in the gospel. Ayatnya dari mana? Ayat 35, ayat yang terakhir tadi kita baca. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan, dalam freedom yang kamu miliki. Tapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudara, yang ada di benak Paulus itu selalu Tuhan, layani dia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Jadi berdasarkan kriteria ayat 35 ini, Anda harus mikir, memang kalau saya dengan pelayanan, dengan menikah saya pelayanan, itu mungkin lebih baik. Saya bisa mengkounsel orang yang sudah menikah dengan lebih baik karena saya pernah mengalami penderitaan dan air mata yang mereka alami sebagai orang yang pernah dan sudah lama menikah misalnya. Anda bisa saling mendukung satu dengan yang lain yang tidak dimiliki oleh seorang yang single. Ya kan? Jadi Anda harus memikirkan baik-baik. Anda memiliki kebebasan itu. Nah, kalau Anda bertanya, taunya dari mana Pak? Saya ini punya karunia singleness atau karunia menikah? Jawabannya gampang saudara. Kalau Anda masih single, Anda sedang punya karunia single sampai sekarang. Gitu. Kalau Anda sudah menikah, berarti Anda punya karunia menikah. Jadi jangan sampai yang sudah menikah bertanya, jangan-jangan saya punya karunia single yang saya dulu tidak sadari. Saudara, itu nggak mungkin. Ya, karena Tuhan itu tidak akan membuat perencanaan hidupmu seperti itu dan menjebakmu di dalam kondisi di mana Anda berkata, saya stuck. Coba lihat freedom di dalam ayat berikutnya, saudara. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mencari seorang. Ini kalimat yang luar biasa. Ya, kalau single, jangan mikir mau kawin. Kalau sudah kawin, jangan mikir mau cerai, lalu jadi single lagi. Nah, Sam Allberry mengomentari ayat ini dalam bukunya 7 Myths of Singleness. Ini buku yang sangat baik, kalau Anda belum pernah baca saya anjurkan.
Dia bilang begini, masalahnya kita tuh selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputku. Jadi yang single melihat, aduh enak ya yang sudah menikah, pulang ada yang tungguin di rumah. Atau kalau enggak minimal bareng pulang gitu ya. Lalu habis itu kita makan sama-sama. Kadang-kadang ada yang masakin, ada yang menanggung derita sama-sama. Aku pulang sendirian, makan sendirian gitu ya. Mesti cari teman dulu baru ada teman makan dan seterusnya. Sam Allberry mengatakan godaannya bagi yang single itu adalah melihat sisi yang positif dari pernikahan. Godaannya bagi yang sudah menikah melihat sisi yang positif dari yang masih single dan tidak pernah memikirkan sisi yang sulit dari baik orang yang menikah maupun yang single. Lalu dia menulis kalimat yang baik. Kontras antara keduanya, antara single dan married, itu bukan baik dan jelek, bukan mudah dan sulit, tapi kompleksitas dan simplicity-nya yang beda. Dua-duanya punya masalah sendiri, saudara. Dan dua-duanya mempunyai kesempatan untuk Anda bisa berdosa pada waktu Anda menikah atau pada waktu Anda single. Jadi Paulus sedang mengatakan bahwa pernikahan itu satu hal yang baik, tetapi engkau bisa hidup full bagi Tuhan, engkau bisa hidup full bahagia tanpa pernikahan juga. Jadi ini sebuah perspektif yang radikal di zaman Rasul Paulus dan juga di zaman kita. Karena dia sedang mengangkat singleness. Waktu itu saudara, kalau Anda seorang pria Yahudi belum menikah setelah usia 20 tahun, Anda dianggap sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Para janda yang sudah tidak lagi punya pasangan dan tidak menikah lagi itu didenda saudara. Kalau tidak menikah dalam 2 tahun. Jadi menjadi seorang yang melajang itu dianggap sebagai second class citizen. Nah Paulus sedang mengatakan no, tidak. Karena Anda di mata Tuhan berharga. Yesus sendiri adalah seorang yang single dan dia seorang manusia yang sempurna. Sehingga banyak orang yang tetap akan single bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, apa kaitannya dengan Injil? Pada waktu Anda kenal Yesus Kristus, Dia yang sudah mati di atas kayu salib bagimu. Saudara, pada waktu Anda menjadi bagian union with Christ itu, menjadi satu dengan Kristus, di sana Anda juga dicangkokkan di dalam keluarga Allah. Sehingga Anda tidak pernah merasa sendirian karena Anda berada di dalam keluarga Allah, saudara. Ingat Yesus pernah bilang begini di dalam Markus pasal yang ke-10, orang yang karena aku dan Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, ladangnya dan seterusnya, akan menerima 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Anda masih ingat itu? Anda akan menerima 100 kali lipat meskipun disertai berbagai penganiayaan. Itu bukan ayat teologi kemakmuran. Wah, ikut Kristus 100 kali lipat rumah. Tapi lupa ayat berikutnya ya, 100 kali lipat saudara laki-laki. Gue gak mau lagi koko, satu aja susah gitu ya. Dikasih 100 sama Yesus. Tapi saudara, maksudnya adalah Anda diberikan keluarga Allah. Itulah yang membuat Anda merasa bahwa Tuhan, aku ini memiliki friendship, memiliki hal yang aku butuhkan, social relationshipku tidak akan terganggu kalau aku single. Karena aku ada di dalam keluarga Allah, karena apa yang Kristus sudah lakukan. Itu sebab aku tidak akan lagi mengidolakan keluarga, mengidolakan, memberhalakan pernikahan. Karena Injil membebaskanku untuk sadar bahwa aku adalah bagian dari keluarga Allah yang kekal adanya. Itu yang Yesus janjikan. Jadi pertanyaan saya bagi Anda hari ini adalah, Anda punya kebebasan. Kalau Anda menikah dan hari ini Anda menikah dan bahagia, happily married, that's awesome. Tetapi kalau Yesus bukan menjadi yang terutama dalam hidupmu, saudara, Anda akan memberhalakan pasangan Anda. Kalau Anda single, jangan buru-buru mau menikah. Coba renungkan baik-baik apa yang Paulus katakan tadi.
Jangan menikah karena tuntutan orang tua, om dan tante yang selalu nanya yang menyebalkan itu, kapan gitu. Jangan menikah karena ada keinginan untuk menjadi lebih bahagia. Tapi menikahlah karena Anda yakin ini adalah karunia dan kehendak Tuhan dengan seorang yang juga punya keyakinan yang sama dan akan melewati pernikahan itu sebagai kesempatan yang lebih efektif untuk bersama sekarang melayani Tuhan. Karena kalau tidak, pernikahan akan menjadi berhalamu, sama seperti independensi juga menjadi berhalamu. Jadi saudara, saya akan tutup dengan slide yang berikutnya. Yang minggu lalu saya sudah singgung dari Sam Allberry lagi. Pernikahan itu menunjukkan bentuk Injil. Singleness menunjukkan Injil itu cukup. Pernikahan menunjukkan bahwa Kristus mengasihi jemaatnya, demikian juga suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Bentuk Injil itu terlihat di dalam pernikahan. Kalau engkau menikah, layanilah Tuhan sebagai pasangan suami istri. Tapi singleness itu menunjukkan Injil itu cukup bagi Anda. Anda tidak perlu orang lain untuk bisa menjadi bahagia. Karena kalau itu yang Anda dambakan, justru pernikahan itu akan membuat Anda tidak bahagia. Karena waktu Anda single, Anda sedang menunjukkan kepada dunia, Christ is enough for me. Itu lagu yang kita akan nyanyikan sebentar lagi. Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini sesuatu yang menolong kita untuk menghidupi sisa hidup kita dalam waktu yang singkat ini melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.